Salam dan bahagia Bapak Ibu Guru hebat. Perkenalkan, nama saya Sri Enita Ginting SPD, berasal dari unit SMP Negeri 1 Namorambe, calon guru penggerak angkatan 10. Pada kesempatan ini, saya akan menyampaikan tugas koneksi antar materi, yakni kesimpulan dan refleksi modul 11 Pemikiran Ki Hajar Dewantara. Seperti kita ketahui, menurut Ki Hajar Dewantara, pendidikan dan pengajaran adalah dua hal yang berbeda. Pendidikan merupakan proses untuk menuntun seluruh kodrat yang ada pada anak untuk mencapai kebahagiaan dan keselamatan sepenuhnya. Pendidikan memberikan ruang bagi anak untuk mengembangkan kodratnya secara utuh, baik sebagai manusia maupun masyarakat. Sedangkan pengajaran merupakan bagian dari pendidikan. Pengajaran merupakan proses memberikan ilmu kepada anak untuk berkembang secara lahir dan batin. Sebelum mempelajari modul 11 Pemikiran Ki Hajar Dewantara, saya menganggap bahwa murid itu atau anak itu adalah ibarat kertas putih, di mana kita dapat menggoreskan apa-apa saja yang kita inginkan untuk ditumbuh kembangkan pada diri anak tersebut. Yang kedua, saya menganggap pembelajaran itu adalah proses untuk membentuk anak sesuai keinginan kita, bukan sesuai dengan keinginan mereka. Yang ketiga, menurut saya, murid itu adalah objek pembelajaran, maka mereka hanya menerima apa yang kita sampaikan. Yang keempat, pembelajaran itu menurut saya merupakan proses mentransfer materi sebanyak mungkin supaya anak-anak itu menjadi pintar. Jadi mereka harus menyelesaikan semua materi yang diberikan. Selanjutnya, saya berpikir dalam menilai siswa hanya dari aspek kognitif saja. Jadi ketika nilai mereka mencapai KKM, berarti pembelajaran itu tuntas atau berhasil. Perubahan pemikiran dan perilaku yang saya peroleh setelah mempelajari modul 11, yang pertama, ternyata murid itu punya potensi yang berbeda dalam dirinya masing-masing yang perlu dikembangkan. Tugas kita sebagai seorang pendidik adalah membantu mereka menemukan potensi yang ada pada diri mereka dan mau untuk bersama mengembangkan potensi tersebut. Yang kedua, kecerdasan pada murid bukan hanya kognitif saja. Ada aspek lain yang perlu diperhatikan seperti aspek spiritual, aspek afektif, aspek psikomotorik, dan lain sebagainya. Yang ketiga, murid adalah subjek pembelajaran. Jadi murid itu berperan aktif di dalam suatu proses pembelajaran. Perubahan pemikiran dan perilaku yang keempat, yaitu melakukan pembelajaran dengan semangat dan ikhlas. Jadi sebagai pendidik kita harus melakukan pembelajaran itu dengan ikhlas, artinya kita tidak kecewa ketika apa yang kita harapkan belum dapat direalisasikan oleh siswa tersebut. Namun itu menjadi tugas kita untuk terus meningkatkan apa yang menjadi harapan kita tersebut. Kemudian kita sebagai pendidik harus mampu memahami karakter dari masing-masing murid yang kita ajar, di mana kita pahami bahwa murid itu memiliki karakter yang berbeda satu dengan yang lainnya. Maka dengan memahami karakter mereka, kita akan mampu untuk merancang suatu pembelajaran yang baik dan sesuai dengan apa yang menjadi karakter siswa tersebut. Selanjutnya, kita sebagai guru harus mampu memberikan ruang bagi murid untuk bertumbuh dan berkembang sesuai bakat dan minatnya. Yang akan saya lakukan di kelas setelah saya mempelajari modul 11 ini tentang pemikiran Ki Hajar Dewantara, yang pertama
menggali potensi siswa untuk dapat dikembangkan sesuai bakat dan minatnya. Jadi tugas saya sebagai guru, saya akan berusaha menggali apa yang menjadi potensi yang terdapat dalam diri masing-masing siswa itu. Kemudian dengan bersama membantu mereka untuk bisa mengembangkannya. Contohnya di sekolah kami terdapat beberapa ekstrakurikuler. Jadi bagi siswa yang memiliki bakat tertentu, maka dia akan bisa mengikuti ekstrakurikuler yang sesuai dengan bakat dan minat yang ada pada dirinya. Kemudian yang dapat saya lakukan adalah menciptakan pembelajaran yang berpusat pada murid atau student center sesuai dengan kodrat alam dan kodrat zaman. Artinya saya akan berusaha untuk membuat siswa itu menjadi subjek pembelajaran dan saya sebagai fasilitatornya. Mereka akan berusaha untuk berkembang dan untuk lebih lagi aktif di dalam pembelajaran, sehingga pembelajaran itu akan menjadi pembelajaran yang aktif, kreatif, inovatif, dan menyenangkan sesuai dengan keterampilan abad 21 yang ada pada saat ini. Hal lain yang akan saya lakukan adalah saya akan berusaha menjadi teladan, penyemangat, dan pendorong bagi anak untuk bertumbuh dan berkembang sesuai dengan kodratnya. Jadi saya akan berusaha untuk mendekatkan diri dengan para siswa sehingga saya bisa mengetahui apa yang perlu saya lakukan untuk membantu mereka bertumbuh dan berkembang sesuai dengan kodratnya masing-masing. Hal lain yang akan saya lakukan yaitu menumbuh kembangkan budi pekerti, yakni cipta, rasa, karsa, dan raga yang baik sebagai nilai-nilai luhur budaya. Jadi siswa akan mengalami perubahan ketika dia memperoleh pendidikan, yakni perubahan dalam budi pekerti atau karakternya, sehingga mereka akan menunjukkan karakter yang baik yang sesuai dengan nilai-nilai luhur budaya kita. Sekian yang boleh saya sampaikan mengenai kesimpulan dan refleksi modul 11 Pemikiran K. Hajar Dewantara. Semoga video ini dapat bermanfaat bagi kita semua, Bapak Ibu pejuang pendidikan. Akhir kata saya ucapkan terima kasih. Salam guru penggerak.